Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Rizal, berasal dari kelas MGT B1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resum dari kelompok 6 dengan materi kebenaran Islam dan ipteks. Sebelumnya saya di sini ingin memberitahukan atau menyimpulkan sedikit tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan dan berangsur-angsur selama antara tahun 610 dan 632 atau selama kira-kira 22 tahun. Di mana pada masa itu umat manusia yang khususnya penduduk Mekah dan Madinah masih dalam kegelapan atau buta huruf. Telah membuktikan kebenaran wahyunya melalui konsistensinya dan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau disingkat dengan ipteks. Ditemukan manusia pada masa yang mengenai berbagai kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah pada setelah kematiannya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Di sini inter adalah maksudnya terikat di antara dua, sedangkan relasi itu adalah hubungan atau berhubungan. Jadi interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran di sini adalah sebagai kitab petunjuk, yaitu penunjuk manusia. Dengan demikian, Al-Quran adalah menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya di antara kitab-kitab suci yang lainnya. Al-Quran merupakan petunjuk manusia tidak saja dengan kehidupan akhirat, namun juga untuk kebaikan kehidupan di dunia. Membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang pengetahuan yang dikandungnya. Tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan atau yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan ayat-ayat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu, Al-Quran demikian menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Sebagai bukti, Al-Quran menyifati masa Arab pra-Islam dengan jahilah atau kebodohan. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya ilmu. Dan di dalam hadis Rasulullah dan para imam Ahlul Bait yang kedudukannya mengiringi Al-Quran, terdapat dalil-dalil yang tidak terhitung banyaknya tentang anjuran untuk mencari ilmu, arti penting dan kemuliaannya. Ayat-ayat Al-Quran yang merupakan petunjuk manusia tidak saja untuk kehidupan akhirat, namun juga kebaikan kehidupan di dunia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.